anak-anakku semua, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Hormati kedua orang tua dan hormati guru-guru kalian. Dan Bapak berharap semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis teks cerpen. Ya, nanti kalian akan Bapak jelaskan materi tentang menulis teks cerpen. Yuk kita simak dengan baik penjelasan Bapak berikut. Langkah-langkah menyusun cerpen. Nah, yang pertama itu membaca contoh cerpen. Coba kalian baca kembali cerpen-cerpen yang ada dalam buku cetak dengan cermat. Setelah itu, cobalah kalian amati peristiwa-peristiwa dalam cerpen tersebut diambil dari peristiwa sehari-hari yang sederhana. Jadi, langkah pertama kalian harus membaca contoh-contoh cerpen, baik yang ada di buku cetak maupun di buku-buku lainnya. Ya, misalnya di artikel, atau misalnya dari koran, atau dari internet, ya dari website yang berhubungan dengan cerpen. Nah, silahkan kalian baca-baca mengenai contoh-contoh cerpen. Nah, setelah itu kalian amati peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana. Biasanya cerpen itu menjelaskan tentang kehidupan yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang sahabat, tentang keluarga, tentang keadaan suatu tempat, tentang perasaan yang dialami oleh penulis dan sebagainya. Nah, berikutnya berlatih menulis cerpen. Untuk mengasah keterampilan dalam menulis teks cerpen, kalian harus banyak berlatih. Selain itu, kalian juga harus memahami langkah-langkah dalam menulis teks cerpen. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Jadi kalian harus sering berlatih menulis cerpen. Karena kalau sering dilatih, ya, sering kalian berlatih menulis cerpen, lama-lama akan bisa, ya, bisa karena terbiasa. Kalau kalian seperti pisau kalau kita sering asah itu akan semakin tajam. Ya, kalau kita tidak sering asah, ya pisau itu tidak akan tajam-tajam. Sama dengan kemampuan menulis kalian. Kalau kalian terus mengasah, terus berlatih, kemampuan menulis kalian itu akan meningkat dan akan bagus. Nah, baik, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu menemukan bahan untuk menulis cerpen. Jadi kita cari dulu bahannya. Nah, bahan dasar menulis cerpen ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu ada televisi, majalah, peristiwa nyata, yaitu peristiwa yang kalian alami sendiri atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Nah, televisi, ya biasanya kan kita melihat tayangan TV itu banyak cerita-cerita, ya banyak sinetron-sinetron. Nah, kita perhatikan di situ, ya jalan ceritanya seperti apa, kemudian peristiwanya apa yang terjadi. Nah, itu kita tonton, itu bisa menjadi sumber dalam menulis cerpen. Kemudian yang kedua itu majalah. Nah, majalah juga banyak itu cerpen-cerpen, majalah, koran dan sebagainya. Ya, kita bisa di situ, ya, tentang berhubungan dengan keadaan sosial, keadaan ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu peristiwa nyata. Nah, ini cerpen itu bisa berhubungan dengan peristiwa nyata, ya, baik yang kalian alami sendiri atau peristiwa yang dialami orang lain. Kalau misalnya mengalami suatu peristiwa, ya misalnya tentang kecelakaan
atau misalnya tentang juara umum. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah cerpen ya. Jadi peristiwa orang lain bisa kamu jadikan sebuah bahan untuk menulis cerpen. Berikutnya yang kedua, langkah kedua, menulis pembuka cerpen, orientasi atau perkenalan. Nah, ini contoh pertama, perhatikan. Jadi dalam opening, dalam pembukaan cerpen, yang pertama di contoh pertama, ayah bilang ibu pergi ke laut. Waktu aku tanya kenapa ibu tidak pulang, ayah menjawab ibu mungkin tidak pulang. Tentu saja kemudian aku bertanya apakah ibu tidak kangen padaku, dan ayah menjawab tentu saja ibu kangen dan tetap sayang padaku. Nah, ini cerpen yang berjudul Ibu Pergi ke Laut. Nah, di sini pembukaannya itu mengenalkan tokoh-tokoh. Jadi kenalkan, ada tokohnya ayah, ada ibu, kemudian ada aku yang menjadi tokoh dalam cerpen tersebut. Jadi ini perkenalan. Atau contoh kedua. Nah, contoh kedua itu Ami heboh membongkar-bongkar almari. Dia mencari baju yang berwarna pink. Setidak-tidaknya yang bernuansa pink. Ada pesta Valentine di kampus. Warna itu menjadi tiket masuk. Nah, di sini dalam cerpen ini menjelaskan tentang latar suasana, ya, latar suasana yang berhubungan dengan kondisi tokoh. Nah, suasananya dilihat di sini, pembukanya menggunakan suasana Ami heboh. Nah, Ami heboh ini kan suasananya heboh, membongkar-bongkar almari, dia mencari baju. Nah, di sini Ami itu suasananya itu sedang heboh karena dia ingin mencari baju. Ya, bisa perkenalan atau juga bisa menggunakan kondisi atau suasana tokoh, ya. Berikutnya yang ketiga, menghidupkan tokoh dengan dialog. Nah, ini ya, menghidupkan tokoh dengan dialog. Nah, di sini dialognya ini menggunakan kalimat langsung. Kemarin kita sudah bahas mengenai kalimat langsung, ya, Bapak sudah jelaskan, kemudian sudah memberikan contoh, tinggal kalian mempraktikannya. Nah, di sini jangan ribut, teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. Ada orang sakit dalamnya. Sabar, sabar, kata tukang es podeng. Nah, di sini ini menggunakan kalimat langsung, ya, untuk menghidupkan tokoh. Jadi tidak harus berbentuk kalimat saja, tapi juga menggunakan kalimat langsung, ya, tidak menggunakan kalimat biasa, ya, tapi kalian divariasikan dengan menggunakan kalimat langsung, bentuknya seperti yang sudah Bapak jelaskan, ya. Ini ada tanda petik 2, kemudian ada tanda koma, dan ada tanda titik dalam menggunakan kalimat langsung. Ya, itu sudah Bapak bahas, tinggal diingat-ingat saja. Jadi nanti ketika kalian membuat cerpen, usahakan menggunakan kalimat langsung untuk menghidupkan tokoh. Berikutnya, langkah keempat, mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Nah, ini latar, ya, latar tempat, suasana, waktu. Nah, ini untuk menghidupkan sebuah cerita. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit dan dia mendapati bininya berdiri sayu menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya pukul 11.20. Gak bisa tidur ya? Mau tidur ke kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar beningnya nggak? Tiba-tiba anaknya bertanya, ngantar kemana? Pizza Hut? Nah, di sini
eh, menggunakan latar ya. Lihat ada latar waktu di sini 11:20. Kemudian ada latar tempat juga di kamar ya, di kamar papa. Kemudian latar suasana juga ada di sini. Nah ini suasananya ini. Tiba-tiba anaknya bertanya, "Anda kemana?" "Pizza Hut." Nah ini suasananya bapaknya merasa kaget ya, atau bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh bininya. Itu langkah keempat ya. Kemudian terakhir langkah kelima, menulis penyelesaian. Nah ini ending ya, penutup dalam sebuah cerpen. Di sini ada contoh pertama, Kalan merasa tidak mampu menemukan kalimat yang tepat. Sungguh tidak bisa. Apa yang akan dikatakannya nanti pada Daru tentang semua itu. Nah ini penyelesaiannya atau endingnya ini terbuka atau menggantung. Jadi ending dalam cerpen itu ya, dalam cerita itu bisa happy ending, berakhir dengan senang, sad ending, berakhir dengan sedih, atau juga bisa menggantung seperti ini ya. Menggantung artinya pembaca itu bisa menafsirkan sendiri ya, bisa menafsirkan sendiri kira-kira akhirnya seperti apa, yang menerka-nerka kira-kira akhirnya seperti apa. Nah itu bisa diterka-terka oleh pembaca. Jadi pembaca itu dibuat penasaran dengan ending dari cerita tersebut. Contoh kedua, sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Nah, ini kira-kira endingnya seperti apa? Misalnya, ya ini sedih ya, karena di sini menahan air mata. Ya, Pak Ahmad itu menahan air mata. Jadi dalam penyelesaian sebuah cerpen atau ending bisa sad ending, happy ending, atau bisa juga menggantung. Nah, tidak ada akhir ya yang indah ataupun akhir yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan. Ya itu yang kira-kira Bapak dapat sampaikan mengenai menulis teks cerpen. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kalian bisa mempraktikannya nanti di tugas berikutnya ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah atau tidak berkenan. Bapak sekali lagi mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.